Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Faizah dengan NIM 190180010 dari kelas A3 dengan mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Dengan nomor urut absen 10, saya akan membuat video ringkasan atau rangkuman dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 untuk memenuhi kuis dari mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Nah, langsung saja pertama-tama kita akan masuk ke materi pertemuan 9 yang berjudul e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelanggan. Secara umum, menggunakan elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Selanjutnya ada konsep penerapan e-procurement. Konsepnya, sistem ini diakses oleh kedua belah pihak, panitia pengadaan dan para vendor penyedia barang atau jasa. Para pengguna e-procurement itu sendiri ada pekerja umum, tata kota, pertamanan dan fasilitas umum, penanggulangan bencana, dan pertanian. Kemudian ada tujuan dari e-procurement. Tujuan dari e-procurement sendiri adalah yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, kemudian memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, lalu mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Selanjutnya, ada manfaat dari e-procurement. Manfaat dari e-procurement sendiri yaitu ada dalam berbagai bidang. Yang pertama, bagi pemerintahan atau perusahaan, manfaatnya yaitu mendapatkan penawaran yang lebih banyak, kemudian mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Kemudian selanjutnya di bidang bagi penyedia atau vendor atau supplier, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, dan mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Yang ketiga, bagi masyarakat, manfaatnya yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Kemudian yang ketiga, ada indikator keberhasilan dari e-procurement. Indikator itu sendiri yaitu indikator keberhasilan tujuan dan indikator keberhasilan sasaran. Kemudian ada kendala umum e-procurement. Kendala umumnya yaitu yang pertama, sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik. Selanjutnya, sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur tes atau SOP berdasarkan Kepres 80/2003, PP 54/2010. Kemudian, curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama atau internal dan eksternal sama. Selanjutnya itu penyakit KKN sudah berjalan sistematik. Selanjutnya ada dampak positif dari e-procurement. Apa saja itu? Yang pertama ada terjadi efisiensi terhadap biaya proses sampai dengan 80% karena kertas kerja terkurangi. Kemudian terkuranginya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa sehingga paket-paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Kemudian ada panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Kemudian selanjutnya terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang. Berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang.
Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang atau akuntabilitas terjaga. Kemudian, terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan dapat didownload dari situs. Dan yang terakhir yaitu tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang atau jasa. Arah pengembangan e-procurement daerah. Ada e-sourcing sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang atau jasa publik bagi para user. Kemudian m-procurement sebagai pemenuhan lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Helpdesk application dan standar implementasi e-procurement sebagai panduan bagi instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD. Kemudian software IKP atau infrastruktur kunci publik dan pembentukan lembaga CA sejalan implementasi UU IT. Selanjutnya ada e-tendering. E-tendering merupakan tata cara pemulihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik. Dengan menggunakan SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik melalui unit LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik, dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang. Kemudian e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Next, kita masuk ke dalam pertemuan ke-10 yang berjudul Internet Marketing. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Kemudian konsep online marketing, konsepnya itu informasi ditambah dengan interaktivitas sama dengan rasa ketertarikan atau keterlibatan konsumen. Kemudian penghasilan keuntungan usaha offline dan online. Menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan bisnis offline. Karena kalau offline kita butuh tempat dan harus mencari tempat yang ramai. Kalau tempat yang sepi susah untuk berjualan. Lalu kita harus mengisi furnitur seperti rak-rak toko untuk menempatkan barang-barang atau menggelar produk kita di toko tersebut. Lalu kalau sudah ramai kita membutuhkan karyawan. Nah, ini yang memerlukan biaya juga. Selanjutnya, perbedaan dari toko online versus toko offline. Toko online, lokasi tokonya itu harus terjun langsung ke pusat keramaian, tempat di mana banyak orang yang mengakses seperti Google dan media sosial, Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian jangkauan pasarnya, penjual dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya dan dimanapun keberadaan calon pembeli, di Indonesia maupun internasional. Kemudian dalam pemasarannya dilakukan hampir tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media online, dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kemudian pencarian barang, pembeli itu hanya cukup mengetikkan kata kunci dari produk yang ingin dicari di halaman mesin pencari. Dan cara membelinya, pembeli cukup menekan tombol beli atau memesan produk yang sudah dilihat di situs toko online tersebut. Untuk cara pembayarannya, pembeli cukup mengirim uang melalui e-payment seperti e-banking, Dana, GoPay, OVO, dan aplikasi e-payment lainnya. Kemudian untuk modal awalnya, biaya awal yang harus dikeluarkan adalah biaya koneksi internet atau modem, biaya pembuatan website, toko online, dan biaya SEO, itu jika ada. Kalau offline, lokasi tokonya itu mendekati pusat keramaian di mana orang banyak berlalu lalang seperti kios, di pinggir jalan raya, atau di pusat perbelanjaan. Jangkauan pasarnya, pengunjung yang datang ke toko offline kemungkinan besar berasal dari lokasi atau wilayah yang berdekatan dengan toko offline tersebut. Pemasarannya, biaya percetakan misalnya spanduk,
baliho, brosur, dan sebagainya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dalam proses pencarian barangnya, pengunjung toko offline harus mendatangi rak berisi produk-produk satu persatu. Cara membelinya, pengunjung toko offline cukup memilih produk yang hanya tersedia di toko, lalu ia membawa produk tersebut ke kasir dan membayarnya. Cara pembayarannya juga langsung dilakukan di waktu yang sama, artinya pembeli harus menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang yang dibeli. Modal awalnya itu, biaya awal yang harus dikeluarkan adalah biaya sewa toko selama setahun, biaya operasional toko, listrik, keamanan, kebersihan, dan sewa gudang. Selanjutnya, cara membuat toko online hanya dengan 15 menit. Yang pertama yaitu dengan mendaftar sebagai member. Itu cukup memakan waktu 5 menit. Kemudian, membuat tokonya memakan waktu 5 menit dan mengunggah produk. Bisa paling sedikit 5 produk. Selanjutnya, e-marketing. E-marketing itu adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya seperti web, email, nirkabel, dan ATV atau database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan pelayanan, dan kepuasan. Kemudian, internet application. Internet application itu dibagi menjadi market development, yaitu bagaimana kita membuat suatu toko online. Kemudian, market penetration. Di situ bagaimana kita mengiklankan produk kita atau website kita kepada masyarakat. Terus ada diversification, product development. Di sini bagaimana pengembangan dari produk kita. Yang terakhir ada efisiensi cost atau biaya efisiensi, yaitu untuk meningkatkan kecepatan pengiriman, mengurangi biaya penjualan, mengurangi biaya operasi atau operasional, competitiveness, drivers, permintaan pelanggan, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, menghindari kehilangan pangsa pasar, dan exploit pasar baru. Next, kita lanjut ke materi pertemuan 11 dengan judul Membangun Web e-Business. Ada 2 tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses. Tantangan itu adalah yang pertama mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Kemudian tantangan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Potongan teka-teki dari pembangunan situs ada software, hardware arsitektur, telecommunications, site design atau desain webnya, kemudian human resource atau sumber daya manusia, dan organizational capabilities atau struktur organisasi. Kemudian ada pengembangan sistem life cycle. Sistem life cycle itu adalah System Development Life Cycle atau SDLC, merupakan metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. 5 langkah utama dalam SDLC atau situs web pengembangan SDLC yaitu yang pertama, sistem analisis atau perencanaan atau sistem analisis atau planning, yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi bisnis, dan kebutuhan informasi. Selanjutnya ada desain sistem atau sistem desain seperti hardware dan software platform, spesifikasi desain sistem, desain logis, dan desain fisik. Kemudian membangun sistem atau building the system, in-house versus outsourcing. Outsourcing itu menyewa sebuah vendor luar untuk menyediakan layanan yang terlibat dalam membangun situs. Kemudian ada pengujian atau testing, yaitu implementasi dan pemeliharaan dan pembandingan. Dalam pengujian termasuk pengujian unit, sistem, dan penerimaan. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan atau implementation, service delivery. Spektrum peralatan atau tools untuk membangun sendiri situs e-commerce yaitu ada build from scratch, di dalamnya ada HTML, Dreamweaver, Frontpage, CGI script, dan SQL database. Kemudian
use package set building tools seperti Microsoft Commerce Service, IBM Web Share, dan Open Market. Kemudian use pre-built template seperti Bigstep, Yahoo Stores, Blogger, dan CMS. Kemudian faktor-faktor dalam optimasi situs web, ada pack delivery seperti content, delivery network, edge caching, local bandwidth, dan bandwidth. Lalu ada pack content yang isinya seperti optimize HTML, optimize image, site arsitektur, dan efisien pack style. Kemudian pack generation, ada server response time, device based accelerator, efficient resource allocation, resource utilization threshold, dan monitoring site performance. Komponen anggaran situs web terdiri dari sistem development and maintenance sebesar 26%, marketing 6%, software lisensis 21%, hardware 18%, hosting 11%, dan content design and development 18%. Web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Ada arsitektur sistem, mengacu kepada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. Lalu 2 tier arsitektur, ada web server merespon permintaan untuk halaman web dan server database menyediakan penyimpanan data yang back-end. Selanjutnya multi-tier arsitektur merupakan web server yang terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada. Selanjutnya ada server web dari perangkat lunak, yaitu semua e-commerce memerlukan perangkat lunak web server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dari pelanggan. Kemudian, Apache perangkat lunak web server yang terkemuka hanya bekerja dengan sistem operasi Unix. Dan Microsoft Internet Information Server atau IIS, perangkat lunak server web utama kedua. Fungsi dasar yang disediakan oleh web server ada processing of HTTP request. Di situ bagaimana kita menggunakan HTTP untuk membuka web, apakah bisa dibuka atau tidak. Ada security service atau secure socket layer untuk memverifikasi username, password, dan lain-lain. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. Di sini untuk mengupload file-file yang bisa diakses oleh konsumen. Selanjutnya ada Search Engine, merupakan sebuah mesin pencarian. Kemudian data capture seputar log file, history, waktu, durasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada email, fasilitas untuk mengirim pesan melalui email dari konsumen kita atau sebaliknya. Kemudian ada Site Management Tools. Di sini menampilkan statistik dari visitor. Kemudian situs peralatan manajemen, ada semua server web berisi alat manajemen situs dasar yang memverifikasi bahwa link pada halaman yang masih berlaku dan juga mengidentifikasi file. Dan situs perangkat lunak manajemen tambahan dan layanan seperti yang disediakan oleh WebTrans dapat dibeli. Halaman dinamis generasi adalah isi dari halaman web yang disimpan sebagai objek dalam database, bukannya keras kode dalam HTML, dan diambil bila diperlukan dari database. Aplikasi web server adalah program perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas bisnis yang spesifik yang dibutuhkan dari sebuah situs web. E-commerce merchant server perangkat lunak fungsi menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk penjualan online termasuk katalog online, keranjang belanja, dan pemrosesan kartu kredit. Paket merchant server software atau e-commerce suite itu menawarkan lingkungan yang terintegrasi yang menyediakan fungsionalitas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan canggih customer-centric situs. Kunci faktor yang harus dipertimbangkan termasuk fungsi, dukungan untuk model bisnis yang berbeda, alat pemodelan proses bisnis,
manajemen visual atau alat situs dan pelaporan, kemudian kinerja dan skalabilitas, konektivitas ke sistem bisnis yang ada, kepatuhan dengan standar, global dan multikultural kemampuan, serta pajak penjualan lokasi dan aturan pengiriman. Next, lanjut ke materi pertemuan ke-12 yang berjudul Web e-Business, E-commerce dan Internet Ekonomi. Contoh web e-business atau e-commerce yaitu misalnya kasusnya adalah situs web OBO, perusahaan penjual perlengkapan olahraga yang mengandalkan inovasi dan teknologi produksi mutakhir penjualan melalui toko-toko olahraga. Lokasinya di Selandia Baru, jauh dari target pasar Amerika Serikat dan Kanada. Tujuan strategi yaitu menjadi pemimpin pasar dengan senantiasa memonitor kebutuhan konsumen. Kemudian strateginya memasarkan produk eksperimental ke pasar global melalui situs webnya yaitu obo.co.nz. Solusinya, obo.co.nz dirancang untuk membangun komunitas, menjual produk, dan pendukung R&D atau Research and Development. Komunitas dibangun melalui forum-forum diskusi online, klub fans atlet-atlet yang disponsori, dan poster-poster online. Pemasaran ini didukung melalui yaitu menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada calon konsumen akan manfaat produk OBO melalui artikel-artikel, menyarankan konsumen untuk membeli produk dari toko atau agen penjual. R&D didukung melalui survei online, opini atlet tentang produk OBO, dan kelompok uji coba atau focus group. OBO berhasil dalam membangun komunitas online, yaitu penjualan online hanya untuk produk-produk khusus yang tidak dijual secara offline, tidak menyaingi agen penyalur. Forum diskusi menciptakan komunitas sekaligus sumber umpan balik tentang produk OBO. Pelajaran dari obo.co.nz yaitu perusahaan kecil dengan produk bermutu dapat meningkatkan jangkauan pasarnya secara global melalui situs web. Situs web dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun untuk meningkatkan kepuasan konsumen pembelinya. Situs web OBO sangat sederhana tetapi terancang dengan baik. Berisi antara lain hiburan yang mendorong konsumen berinteraksi dan selalu mengecek situs, materi promosi untuk meningkatkan penjualan, menciptakan kesetiaan konsumen atau penggemar secara efektif. Yang kedua, bagaimana membangun situs web? Klasifikasi situs web informasional yaitu situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Interaktif merupakan situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Kemudian ada attractors, fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Lalu ada transaksional, yaitu situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Tahapan dalam pembangunan situs web yaitu menentukan host web, membuat dan mendaftarkan nama domain, membuat dan mengelola isi atau konten, merancang situs web, membangun dan melakukan tes situs web, dan terakhir memasarkan serta mempromosikan situs web. Yang ketiga ada hosting dari situs web. Alternatif hosting web ada layanan Store Builder. Layanan hosting ini menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan mudah. Kemudian ada layanan ISP hosting. Layanan hosting ini yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Kemudian ada layanan web hosting. Perusahaan khusus penyedia layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Kemudian ada mirror site. Di sini duplikat identik dari suatu situs web tetapi secara fisik berada pada server web di negara atau benua lain. Kemudian ada colocation, server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet.
yang terakhir ada self-hosting, di mana perusahaan ini memiliki sendiri perangkat keras, lunak, tenaga staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Memilih layanan web hosting yang perlu dipertimbangkan, yang pertama adalah ukuran mutu layanan atau SLA. Yang kedua, ada presentasi dari ketersediaannya atau uptime. Kemudian, jumlah klien saat ini, volume lalu lintas data saat ini, dukungan software atau tools, keamanan atau security, fasilitas layanan analisa lalu lintas data, layanan dukungan teknis, dan biaya-biaya. Nama domain, pendaftaran nama domain seperti alamat server di internet, domain name register, perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Kemudian, memilih nama domain yang baik, yaitu dengan mudah diingat, mudah dieja, hindari nomor dan karakter yang khusus, sependek mungkin tetapi sepantas mungkin, fleksibel, mempertimbangkan kebutuhan masa depan, gunakan nama lain untuk produk-produk, hindari merek dagang perusahaan lain, dan cek nama yang telah dipakai perusahaan-perusahaan pesaing. Kemudian, promotional content, di mana dibagi dua, yaitu cross-selling dan upselling. Cross-selling adalah menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan, dan upselling adalah menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang dipesan untuk meningkatkan penjualan dari profit. Selanjutnya ada pembuatan konten, di mana di sini mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia, scanning dan sebagainya. Kemudian mengevaluasi nilai atau kelayakan materi-materi baru yang akan ditambahkan. Kemudian merencanakan bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen membutuhkannya. Menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen, misalnya melalui review, komentar, dan sebagainya. Membeli konten, konten dapat dibeli atau melalui lisensi dari pihak ketiga. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumber langsung dan tak akan kembali. Selanjutnya, personalisasi konten. Penyesuaian konten web dengan kebutuhan dan ekspektasi individual pengunjung. Lalu ada distribusi konten melalui e-newsletter. E-newsletter atau koran online, sekumpulan artikel-artikel singkat informatif yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter. Penulisan konten yang efektif. Teks harus dapat dibaca secara sepintas atau scanning. Penggal bagian yang panjang menjadi segmen-segmen kecil masing-masing dengan subjudul atau heading. Usahakan untuk menarik perhatian pembaca pada bagian awal tulisan atau awal segmen. Tulis teks dengan nada dan bahasa yang sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Konsistensi konten situs dapat diciptakan dengan menerapkan suatu paduan format penulisan. Kemudian sediakan versi PDF dari material jika perlu untuk memudahkan download dan printing. Buat link yang menarik bagi pembaca untuk mengklik. Link-link ke situs lain dapat memberikan tambahan konten yang berguna bagi pengunjung dan buang materi yang tidak dianggap bermanfaat oleh pengunjung. Kemudian, manajemen konten, proses penambahan, revisi, dan pembuangan konten dari situs web untuk menjaga aktualitas, akurasi, kredibilitas, dan daya tarik situs. Selanjutnya CMS atau Content Management Software, yaitu memudahkan staf non-teknis untuk membuat, mengedit, dan menghapus konten di situs web perusahaan. Dalam membeli CMS, ada beberapa panduan. Yang pertama yaitu melakukan analisa kebutuhan dengan seksama, kemudian mendokumentasikan kebutuhan dan diskusikan dengan setidak-tidaknya dengan 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut.
lalu menguji coba dengan CMS yang memiliki versi demo atau trial atau versi pemula, dan evaluasi hasilnya setelah 30 hari pemakaian secara periodik. Kemudian ada perancangan dari situs web. Tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Kemudian kriteria dalam merancang situs web, yang pertama ada navigasi, konsistensi, waktu download, penampilan, interaktivitas, keamanan atau security, skalabilitas atau kapasitas beban, dan kontrol mutu. Selanjutnya ada struktur dari situs web, di mana dibagi menjadi beberapa, yaitu arsitektur informasi situs, bagaimana situs dan halaman-halaman webnya diorganisasikan, dinamai, dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencairan informasi oleh pengunjung. Kemudian ada macam struktur situs, ada hierarkis atau hierarkikal, melingkar atau sirkular, dan linear. Rancangan homepage atau halaman muka sangat penting. Semua halaman di situs harus memiliki link ke homepage. Dan selanjutnya, deep linking adalah akses masuk ke situs web melalui halaman yang bukan homepage. Biasanya melalui search engine, Google dan sebagainya, atau link eksternal, iklan dan sebagainya. Organisasi dan penamaan file untuk memudahkan browsing dan pencarian. Tempatkan konten paling penting di awal halaman. Batasi panjang halaman, sederhanakan tata letak halaman, usahakan agar konten utama mudah dicari, tampilkan produk dari berbagai perspektif atau kategori, dan ikuti prinsip-prinsip umum penulisan yang baik. Next, lanjut ke materi pertemuan ke-13 yang berjudul e-payment system. E-payment, e-money dan e-banking merupakan sebuah media pembayaran yang menggunakan elektronik. Jadi tidak menggunakan uang cash, melainkan semuanya digital. Jenis dari layanan e-payment ini ada beberapa, yaitu yang electronic banking, bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Kemudian ada stored value system atau card, itu uang baru dan alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh-contoh dari e-payment sendiri ada micropayment, Millicent, e-wallet, virtual wallet, EMV electronic purse, kemudian e-cash, digicash, dan cybercash. Ada juga IKP, electronic check, FSTC, First Virtual, smart card based payment, OVO, Dana, dan sebagainya. Payment gateway di Indonesia contohnya yaitu commerce.net yang beralamatkan www.commerce.net.id, atau CIPAS Internet Payment Acquiring Software yang beralamatkan www.cipas.com. Selanjutnya, masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu belum banyak yang memiliki kartu kredit, belum percaya kepada keamanannya, belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud, dan masih perlu ada e-payment lain yang non-credit card. Selanjutnya ada keamanan atau security dari e-payment. Suatu topik bahasan tersendiri, keamanan di sisi network, host application, pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi atau enkripsi, kemudian public key crypto system atau RSA. SEC merupakan basis dari public key infrastructure atau PKI. PKI membutuhkan certification authority atau CA. Umumnya pengamanan di network menggunakan SSL, dan panjang kunci yang rendah mengakibatkan rentannya pengamanan. Sistem pembayaran e-commerce, sistem pembayaran online. Di sini pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Lalu ada pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek. Sistem pihak ketiga atau 3RD party system
Di sini pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya yaitu memeriksa kartu kredit konsumen atau menolak serta menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang atau PayPal. Ada sistem sertifikat, melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. SET atau Secure Electronic Transaction, SSL, Secure Socket Layer. Dalam menggolongkan cara pembayaran, di sini pertama dengan menggunakan sistem prepaid atau tunai, kedua bisa juga dengan postpaid atau kredit. Kemudian jika menggunakan prepaid, pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang biasa disebut elektronik, token yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya transaksi jual beli. Contoh dari prepaid seperti micropayment dan e-cash. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal yang relatif kecil dan frekuensi transaksi yang intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Biasanya intensitas transaksi MP3 ini dilakukan berulang kali, sehingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pembayaran untuk transaksi sejenis ini memerlukan prosedur lain, diantaranya dengan menggunakan micropayment. PayPal mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 US dollar. Selanjutnya ada e-cash. Digital cash atau disebut juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public-private atau public-private keys, tanda tangan digital untuk mengautentikasi pemakaian kartu, dan sepasang kunci public-private untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Next, lanjut ke materi pertemuan ke-14 yang berjudul tentang keamanan sistem e-bisnis. Yang pertama ada faktor keamanan. Faktor keamanan adalah pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Penambahan perangkat-perangkat elektronik, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Yang kedua ada pilar keamanan sistem e-commerce. Dibagi menjadi authentication atau keabsahan pengirim, yaitu identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi atau tidak ada kemungkinan penipuan. Kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan data. Data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Kemudian ada integrity atau keaslian data. Data tidak dapat diubah secara tidak sah. Dan yang terakhir ada non-repudiation atau anti penyangkalan, di mana tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Selanjutnya ada kriptografi. Kriptografi merupakan algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data serta informasi yang dikirimkan. Kemudian algoritma kriptografi ini di masa kini sangat dimungkinkan dengan hadirnya komputer-komputer yang memiliki prosesor berkinerja tinggi dan memiliki kemampuan pemrosesan data yang sangat tinggi. Merupakan salah satu cara untuk melakukan autentikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah penyandian atau enkripsi data atau sering disebut sebagai data encryption.
Tiga sistem atau algoritma dari kriptografi asimetris, yaitu menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengirim dan penerima. Ada beberapa yang saat ini populer, yaitu adalah data encryption standar atau DES. DES ini menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi dan deskripsi. Kemudian ada Pretty Good Privacy atau PGP. Lanjut ada sistem reverse Shamir-Adleman atau RSA. RSA ini merupakan metode enkripsi yang populer menggunakan dua kunci. Selanjutnya ada enkripsi versus deskripsi. Enkripsi itu berarti pengkodaan data ke format tertentu menggunakan kunci rahasia. Dan sedangkan deskripsi mengkodekan data yang terenkripsi ke format aslinya. Selanjutnya yang kelima ada definisi dari virus. Virus itu adalah suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Lanjut, kategori dari virus. Ada boot virus. Jika komputernya dinyalakan, sebuah inisial program di boot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di boot sektor ini disebut dengan boot virus. Kemudian ada file virus. File virus adalah virus yang menginfeksi executable program. Kemudian ada multiparty virus, yang mana virus ini menginfeksi baik boot sektor dan filenya. Kemudian ada makrovirus. Targetnya bukan executable program, tetapi file dokumen seperti Microsoft Excel atau Word. Ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro. Cara virus menginfeksi komputer. Suatu virus pertama kali harus dijalankan sebelum ia mampu untuk menginfeksi suatu komputer. Berbagai macam cara agar virus ini dijalankan oleh korban adalah dengan menempelkan dirinya pada suatu program yang lain. Ada juga virus yang jalan ketika Anda membuka suatu tipe file tertentu, memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer, baik sistem operasi atau aplikasi. Suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email, begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan dan mulai menginfeksi komputer dan bisa menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Yang bisa dilakukan oleh virus adalah memperlambat email, yaitu dengan membuat traffic. Kemudian email yang sangat besar akan membuat server menjadi lambat atau bahkan menjadi crash. Lanjut, mencuri data confidential atau worm bugbear D mampu merekam keystroke keyboard. Virus menggunakan komputer Anda untuk menyerang suatu situs atau MyDoom. Virus dapat merusak data, yaitu virus compatible, menghapus data, virus Sircam, mendisable hardware atau virus CIH atau Chernobyl, menimbulkan hal-hal yang aneh dan mengganggu virus worm Netskidi, menampilkan pesan tertentu, virus conf, memposting dokumen dan nama Anda pada news group yang berbau pornografi. Itu adalah virus Polypos. Selanjutnya ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Contohnya, ada virus Deloader L, datang dari attachment email dan dianggap sebagai suatu update program dari Microsoft untuk sistem operasi Windows XP. Jika dijalankan, maka dia akan mendownload program dan akan memanfaatkan komputer user untuk menghubungkan komputer user ke suatu website tertentu. Targetnya membuat website tadi menjadi overload dan akhirnya tidak bisa diakses dengan benar oleh pihak lain. Trojan Horse masih dapat dibagi lagi menjadi DOS Trojan Horse, di mana Trojan Horse yang berjalan di DOS, ia mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file-file pada hari atau situasi tertentu.
Kemudian ada Windows Trojan Horse, dijalankan di sistem Microsoft Windows. Jumlah Windows Trojan Horse meningkat sejak 1998 dan digunakan sebagai program untuk hacking dengan tujuan jahat yang dapat mengkoleksi informasi dari Trojan Horse tertentu. Contoh dari Trojan Horse di sini ada Back Orifice dan NetBoost yang memungkinkan hacker tidak dapat melacak kegiatan user, tetapi juga mengambil alih komputer user. WinTrojan, Sub7, WinTrojan, EcoKeys itu di Korea. Yang terakhir ada Worm. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi Worm tidak memerlukan carrier dalam hal ini, program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarkan dirinya. Ini disebut Worm Blaster. Banyak virus seperti MyDOM atau Beagle bekerja sebagaimana layaknya Worm dan menggunakan email untuk memforward dirinya sendiri kepada pihak lain. Selanjutnya ada perbedaan Worm dan virus. Virus adalah menginfeksi target kode, tetapi Worm tidak. Worm hanya menetap di memori. Ya, itu tadi yang dapat saya paparkan untuk ringkasan atau rangkuman dari materi pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 14. Untuk segala kekurangan dan salah-salah kata, saya memohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.